Halo semuanya, saya Rita Mutiara dari kelas 9A akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang masa reformasi. Gimana pembangunan di Indonesia pada masa reformasi? Pemerintahan masa reformasi berlangsung pada tahun 1998 sampai saat ini. Kondisinya lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Kebebasan pers kembali dibuka sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan bebas. Proses pembangunan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999 fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi ataupun politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kebijakan di bidang politik yaitu melakukan pencabutan pembatasan pers, mempersetujui jejak pendapat untuk wilayah Timor Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama pada tanggal 7 Juni 1999. Penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Kebijakan di bidang politik yaitu melakukan pencabutan pembatasan pers, merestui jejak pendapat untuk wilayah Timor Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama pada tanggal 7 Juni 1999. Timor Timur menjadi Timor Leste karena referendum yang diawasi PBB menunjukkan mayoritas rakyat memilih merdeka. Setelah proses transisi, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Proses pembangunan Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001. Penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Proses pembangunan Megawati Soekarno Putri pada tahun 1999 sampai 2001. Di bidang politik, mengadakan pemilu pertama di Indonesia, masyarakat bisa memilih presiden secara langsung. Di bidang ekonomi, privatisasi BUMN dan mengalokasikan utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan. Proses pembangunan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Pemerintah SBY berlangsung selama 2 periode pemilu. Revitalisasi industri pertahanan kearifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation dan G20. Pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS dan pembangunan berbagai infrastruktur daerah. Proses pembangunan Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2024. Sasaran utama yaitu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi. Pembangunan paling diamati pada masa pemerintahan Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur seperti contoh berikut ini. Pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, dan lain sebagainya. Hilirisasi pada masa Jokowi merujuk pada kebijakan strategis yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing global, dan meningkatkan penerimaan negara. Sekian dari saya, terima kasih.